Halo, sore. Gimana kabar? Oke? Bentar lagi nih jam 7 malam nih. Debat Capres terakhir ya. Jangan lupa kita lihat, semoga apa yang disampaikan Capres 1, 2, dan 3 lebih berbobot, debatnya juga lebih hidup. Nggak usah debat kayak debat kalau zaman gue dulu, kick-kickan antara teman sepermainan. Ya debat-debat yang program malam inilah, pendidikan, kebudayaan. Nah, gue mau nyorotin tentang pendidikan deh. Karena pendidikan itu adalah hak semua warga negara. Dan wajib semua warga negara mendapat pendidikan yang layak. Itu sudah diatur dalam Undang-Undang 1945 ya. Nah, berkaitan dengan pendidikan, gue mau menekankan seperti ini. Itu kemarin Civitas Akademika melakukan deklarasi atau petisi lah gitu ke Jokowi. Pertanyaannya, dia mungkin menanyakan tentang demokrasi yang dilakukan Pak Jokowi itu buruk. Tapi ingat, tingkat kepuasan masyarakat ke Jokowi 80% coy, termasuk gua. Nah, jadi Civitas Akademika mungkin jumlahnya cuma 0,00% lah ya, dibandingin dengan orang 80% pendukung Jokowi. Sudahlah, begini saja. Kalau memang Civitas Akademika gelarnya dokter, profesor, dan pintar, lu cari solusi buat orang Indonesia, terutama untuk pemuda yang lulus SMA dari daerah mau kuliah, kebetulan dia nggak bisa masuk UMPTN atau zaman gue namanya si penaruh, terus dia bingung ke swasta, gila mahal banget, ke negeri sama juga swadaya. Sebagai contoh, 9-10 tahun yang lalu lah, gue punya sepupu masuk FKG, Fakultas Kedokteran Gigi UI. Nah, dia bilang, dia kalau masuk UMTN bayar mungkin nggak sebegitu mahal ya. Tapi kalau lu pakai swadaya, untuk saat itu FKG UI mematok 600 juta. Duit dari mana? Makanya nggak usah heran sekarang dokter-dokter banyak yang malpraktek karena mereka memaksakan diri untuk masuk ke fakultas idamannya walaupun otaknya nggak mampu. Oke, jadi PR pertama untuk Civitas Akademika, lu cari jalan keluar. Gua kasih contoh deh. Di Belanda, di Jerman, Amerika, negara-negara barat lah ya, seorang mahasiswa bisa mendapatkan loan dari pemerintah lewat bank. Misalkan si A, dia nggak bisa masuk, atau dia masuk UMPTN tapi uangnya nggak ada, tetap buat sebagian orang mahal masuk perguruan tinggi negeri ya, belum biaya hidup di kota yang bukan kota dia harus kos, makan segala macam. Lu cariin loan, pinjaman. Kalau di Belanda namanya student health, oke? Jadi uang yang diberikan ke mahasiswa untuk dia kuliah supaya dia tenang. Tapi dengan catatan, ada perjanjian. Begitu si mahasiswa lulus, dia harus mengembalikan uang itu ke bank tanpa bunga, tanpa riba. Nah, di Belanda juga gitu. Nah, hal yang sama harusnya diberlakukan di Indonesia. Nah, itu Civitas Akademika mikir ke situ. Nggak usah bikin petisi, pete goreng, pete pedas. Alah, udahlah, nggak usah ikutin sponsor ketum-ketum yang lagi sakit hati. Lu pikirin mahasiswa. Nih sebentar lagi nih Juni nih, penerimaan mahasiswa baru. Lu pikirin tuh yang dari daerah. Lu sebelum lu meninggal ya, Civitas Akademika, karena gue lihat udah tua-tua di atas 50-60, lu berbuat yang positif dong, daripada lu nggak karuan pakai toga-toga begitu, kayak badut. Udah mendingan lu bikin terobosan kerjasama dengan bank. Bang, dengan catatan si mahasiswa ini nanti punya etikat baik, begitu lulus dia kerja bayar sesuai dengan perjanjian bank. Nah, dibikin perjanjian baru tuh waktu dia udah lulus si mahasiswa. Misalkan gue mau ngambilin 10 tahun, udah bikin untuk pengikat ya bisa. Misalnya si bank minta SHM atau di atas legal bahwa bila mana terjadi ingkar si mahasiswa tidak membayar, maka dapat dilakukan legal action ke mahasiswa tersebut. Pidana aja, gak usah perdata. Nah, hukum itu harus diganti dengan perdata. Perdata ke pidana maksud gua. Nah, jadi supaya si mahasiswa juga punya beban. Oh iya, gue ditolong bank, gue harus menolong bank juga dong begitu. Jadi kalau gue bilang seorang Civitas Akademika, lu bikin terobosan untuk pendidikan ya, daripada lu berpolitik yang gak karu-karuan. Lu mau jadi apa sih? Nah, lu bilang menyoroti demokrasi di zaman Jokowi. Di zaman Jokowi itu demokrasi paling mantap, di samping waktu zaman Gus Dur ya. Nah,
Di zaman Gus Dur malah lebih bagus kalau bilang. Gus Dur punya wacana pembukaan kedutaan besar Israel di Jakarta. Bayangkan seorang Gus Dur, dia nggak memandang tentang Israel itu apa, dia cuma lihat suatu negara tuh punya kedudukan sama di muka bumi ini. Itu satu, itu yang gue suka dari almarhum Gus Dur. Nah, begitu juga dengan Sivitas Akademika. Udah perlu demo-demo gak karuan, lu udah lah, lu bikin terobosan buat calon mahasiswa, kasihan tuh. Anak-anak dari daerah dia mau kuliah mungkin, itulah. Oke, itu aja dari gua dan jangan lupa buat yang nanti mau nonton Capres, lu sediain cemilan kayak gini nih. Kacang atum pedas. Dan jangan lupa lagi, orang-orang harus makan buah, terutama yang udah berumur 40 ke atas kayak gua nih. Buahnya apa aja? Boleh pisang, dua, dua, 02, satu putaran untuk 02. Ah, dado, dado, dado. Gitu. Oke? Itu aja dari gua. Semua semoga damai dan semoga gemoy pada waktunya. Oke? Buat Sivitas Akademika, umurnya udah pada nggak muda-muda lagi dan nggak tahu kapan lu dijemput oleh malaikat Israel, lu akan kapan dicabut di tangan, lu berbuat baiklah. Oke, nggak usah demo-demon, lu terlambat, udah ketuaan. Oke, selamat malam.